pertama dia nggak punya attitude. Buat nggak punya attitude. Nah itu. Gibah Magic. Oke guys, balik lagi di Gibah Magic bersama gua Darius Drew, The Game Master. Kali ini spesial, gua lagi ada di Batam dan gua lagi ngumpul sama Magician Batam. Luar biasa banget. Langsung aja kita perkenalkan Magician Batamnya dari yang paling ujung. Dharmagata. Mantap. Berikutnya? Kalau saya Afriza Max Blazer. Afriza Max Blazer, oke. Kalau saya Basriadi. Basriadi. Ya, Basriadi. Kalau saya Sidik Saputra. Sidik Saputra. Ya, Dan ini Sige Saputra. Dan ini teman-teman dari Black and White Magic. Dan ini teman-teman dari Black and White Magic. Ya. So, hari ini Gibah Magicnya spesial karena kita akan mendengarkan kira-kira apa sih curhatan Magician Batam. Jadi ini sama sekali tidak di script. Gue baru datang, gue baru nongol dan gue mau langsung nanya-nanya ke mereka. Spontan jadi ya. Spontan. Gue pengen lihat respon mereka. Nah, oke. Jadi gue punya pertanyaan pertama nih buat teman-teman Magician Batam. Pertanyaannya adalah sebenarnya kalian ini udah berapa lama sih ngumpul sebagai sebuah grup atau sebuah komunitas ini? Oke, kalau di komunitasnya sendiri ya, di Black and White sendiri itu kita berdiri pada tahun 2018. 2018, Ya, oke. 18. Tanggal 18 bulan 12. 18. Oh, oke. Ya. Oke, terus? Itu kita awalnya baru 2-3 orang. Habis itu nambah-nambah sekarang udah 10. Udah 10 orang. Iya. Wow. Ada yang cuma ada yang di Aceh nih, udah ke Aceh dia. Oh, udah pindah ke Aceh. I see. Di 10 orang ini ada alirannya masing-masing. Beda-beda. Ada yang ahli hipnotis, ekstrim, klasik, terus ada romantik. Oh, ada romantik. Wah, Mentalis. menarik. Mentalis ya. Oke. Dan lain Oke. sebagainya. Dan sebagainya. Kalau lu apa kalian ya? Gue sih sebagai kru. Oh, lebih ke growing. Anyway, dia ini punya usaha jualan alpukat. Gue lagi pesen cuman belum datang ya. Nanti gue tunjukin. Oke, jadi dia itu tugasnya bantu kita set di panggung. Oke. Jadi, sebelum kita show dia prepare tuh. Bagian barang-barang prepare kita. ya. Setelah selesai pun dia prepare. Pokoknya dia paling tahu lah. Prop alat-alat masternya nih, prop masternya. Pokoknya kalau nggak ada dia nggak jadi show. Gak jadi show. Ya, benar. Lo mau main sulap itu krusial, Ben. Tim itu juga krusial. Itu part of your show, part penting dari bagian tim lu. Nah, kalau lu sendiri apa? Kalau gua khusus untuk modusin cewek. Oh, wow, sulap modus. Nah, kalau saya sebut sendiri sih modusionis gitu. Modusionis. Iya. Aliran baru ya. Aliran baru. Modusionis. Jadi intinya gombalin cewek, godain cewek, Ah. main-main yang hal-hal yang manis gitu lah. Iya. Oke, hal-hal yang manis. Kalau lu? Tapi satu menarik. Oh, loh. gimana? Seorang modusionis tapi jomblo. Jangan-jangan itu strategi supaya dia bisa terus modusin cewek-cewek. Itu. Kalau lu apa, Bro? Kalau saya sendiri lebih ke ekstrim. Oh, mainnya ekstrim. Main ekstrim. Nah, jadi lebih ke ekstrim sih. Extreme Magic ya? Extreme Extreme Magic. Kemarin kan Terakhir. udah lompat di jembatan bareng. Udah. Ah, serius lu loncat? Gila. Gua baru pengen minta videonya kalau ada. Waktu itu hampir serius, tapi ingat banyak dosa, jadi nggak usah dulu deh. Ingat banyak dosa. Ya, Magician ingat dosa, bagus. Oh, bagus. Bro, paling lu apa, Bro? Kalau gue bagian hipnosis sih. Hipnotis? Iya. Oke, hipnotis ya. Iya. Seperti yang tadi kita udah tahu, teman-teman dari Black and White Magic ini beragam sekali ya berarti ya. Terus udah jalan berarti sekitar 2 tahun lebih. Iya dong, 2018 ke 2020. Hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Sebenarnya udah bukan dari 2018 ya. Cuman waktu itu masih 3 orang ya. Masih belum kita sebut, masih belum kita. Masih kita belum sebut. jadi Nah. belum jadi Black and White itu. Iya. I see. Nah, Jadinya 2018. 2018 sampai 2020 2 tahun ini. Oke. Gue mau nanya nih, sebenarnya kalau kalian di Batam sendiri, sebenarnya kendala menjadi magician di Batam itu apa? Kendalanya. Selama pandemi ini Jesse. Selama pandemi ini aja. 4 bulan nggak ada show. 4 bulan nggak ada show. Jadi sebelum pandemi kemarin, alhamdulillah ada di kontrak juga sama beberapa tempat kayak di kapal pesiar. Terus ada di Ninos. Ninos itu tempat kayak pendidikan gitu. Oke. Anak-anak. Pendidikan Tempat plus pendidikan. hiburan. Terus hiburan Oke, juga. ya. Jadi di situ ada teater juga gitu. Wow. Nah, jadi kita show di situ juga, di kontrak ke situ. Ganti-gantian aja gitu. Ya, kadang kita show-nya bareng-bareng rame-rame. 10 orang show ditonton sama orang dewasa-dewasa gitu.
Oh, I see. Jadi- 10-10-nya tuh perform. Ya, jadi masing-masing aliran gitu. Satu-satu. Nah, ini yang main ekstrim ke anak-anak gimana? Enggak, kalau yang malam nggak ada anak-anak. Oh, malam-malamnya Kalau jadi aman ya? Kalau yang anak-anak itu yang bagian siang itu 2 orang aja yang show. Saya sama Rio. Oke. Oh ya, ada Rio juga. Ah. Temen Rio berhalangan nggak bisa datang. Ada juga Budi, ada juga Rain Faraini, Ada juga Budi sama Ren ini. Oh ada ya, juga I see. Tio Mentalis. Oh, ada mental. Oke, banyak ya memang ya. 10 orang itu banyak sekali. Nah, terus sebelum pandemi berarti bisa dibilang kalian ini udah jalan banget dong sebenarnya. Industri magicnya hidup dong berarti. Iya, jalan banget. Alhamdulillah sih. Cuma Alhamdulillah. selama corona ini memang benar-benar terasa kita nggak ada show selama 4 bulan ya. Iya, mantap. Nggak ada show selama 4 bulan. Nggak ada Oke. show sama sekali. Oke. Tapi tetap ini ya, kreasi ya. Tetap kreasi. Tapi tetap modusin cewek. Gitu. Itu udah bagian dari apa ya? Hidupnya. Kebutuhan. Kebutuhan? Iya, udah bagian dari kebutuhan. Modusin cewek Iya. adalah kebutuhan. Kalau kita nggak makan Biasa. jadi biasa kan. Ini kalau nggak modusin cewek, aduh. Nggak makan. Luar biasa sekali, gokil. Teman-teman Magician Batam, gue mau tanya nih satu-satu. Kalau harus menyebutkan menurut kalian sekarang, kan kita sama-sama tahu Master Deddy Corbuzier sudah pensiun. Iya. Tapi tetaplah kita masih mengakui dia yang paling atas ya. Kita masih mengakui dia yang nomor 1, masih nomor 1. Tapi seandainya kalau karena sekarang secara tidak langsung kondisinya harus berganti, ada yang menempatkan lagi di posisi atas ya. Menurut kalian, siapa magician Indonesia yang ada di puncak teratas menggantikan Deddy Corbuzier saat ini? Dari siapa dulu? Bebas. Kalau menurut pandangan saya sih Pak Demian Aditya lah. Pak Demian Aditya. Kenapa Pak Demian? Karena apa ya? Banyak banget apa ya? Ilmu yang dia share juga ya, yang banyak ditahu apa? Jadi panutan lah ibaratnya sekarang. Jadi panutan, Iya. masih terus berkarya, terus apa lagi? Terus apa ya? Selalu memberikan penampilan yang terbaik gitu sama yang terbaru gitu. Oke. Selalu di-upgrade. Selalu di-upgrade. Nah, kalau versi lu, beda atau sama? Nah, kalau gue sih sama sebenarnya. Saya Oh juga sama, suka Demian Demian. juga. Oke, kalau sama kita skip ya. Skip. Lu sama nggak? Kalau gue sih sama, karena dia itu Sama. Kita Demian. Oke, Demian udah 3 angka ya Pak Demian. Anda sudah dapat 3. Kita lihat apakah dapat 4-0. Kalau saya sih yang mau saya sebutkan sudah disebutkan sama dia. ikut-ikut Wow, all strike part-partnya Demian Aditya, Pak Demian luar biasa. Mungkin ya karena tadi ya mereka juga udah bilang bahwa Pak Demian masih berkarya, masih terus juga eksis di acara TV ya kan, walaupun Magic from home dari rumah gitu ya kan, tapi masih tetap berkarya, masih tetap melakukan sesuatu, masih mau sharing sama teman-teman. Anyway, Pak Demian pernah kesini nggak sih? belum pernah kayaknya. Belum pernah ya? Cuma dulu katanya pernah ada DMA. Oh, Dulu di pernah ada Batam. DMA. lu katanya Cuma ada tutup. Uya kemarin. Hah? Ah, gimana? Uya. Oh enggak. Oh, uya-kuya fans ya? Enggak. Oh, Uya-kuya. Kita bercanda nih. Ada masalah apa mau curhat? Enggak. Oke, tadi kita udah mulai ngebahas ke magician nomor 1 gitu ya. Oke. Sekarang menurut kalian tipe magician apa sih yang kalian, ini kita nggak ngomongin namanya ya, tapi kita sebut ciri-cirinya dalam arti kegiatan-kegiatannya gitu ya. Menurut kalian, magician apa yang kalian tidak suka? yang tidak suka ya. Yang kalian tidak suka. Kalau dari gua sih magician itu pertama dia nggak punya attitude. Buat nggak punya itu. Nah itu. Yang kedua meremehkan pesulap. Lainnya. Meremehkan pesulap lainnya. Nah selanjutnya apa namanya sombong. Gitu sih. Sombong. Iya. Emang ada magician yang sombong pernah? Ada. Oh, ada. Kebetulan dia sendiri. Jadi sebenarnya kawan-kawan para pecinta gibah yang disebutin tadi ciri-cirinya. Aduh itulah. Tapi emang pernah ngalamin gitu ketemu magician yang sombong gitu atau Pernah waktu itu pernah juga kayak dijatuhin juga di situ. dijatuhin? Iya. Boleh cerita kayak gimana dijatuhinnya tuh? Jadi aku waktu itu cuma gue gak tahu ya magician siapa itu ya. Waktu Oke. pertama kali di Batam tuh aku main sulap sama orang, main sesuatu,
Ah itu mah gampang. Dia balas kan. Ini lu main sama orang, terus ada dia, dan Ada dia magician. Iya, dia Oh, nggak oke. tahu kalau dia magician. Awalnya tidak tahu ya. Oh. Oke, terus Itu itu mah gampang nih. Gua nih dia ngasih tahu. Ini ya lebih dia nunjukin lebih apa namanya? Seolah-olah lebih jago. Ya, lebih jago gitu lah. Jadi Harusnya kan kayak gitu kalau memang tahu pesulap kan harus ada attitude lah minimal ya, berarti harganya. dia tidak mematuhi kode etik. wah ya. Ya. Sebagai magic. Ya. Bijaksana. Iya, iya. Karena di dalam salah satu kode etik kan kita harus menghargai sesama pesulap. Oh, setuju. Setuju banget. Setuju banget. Itu being respect to each other magician ya. Sama kayak yang pernah aku dengar dari Pak Demian. Oh, Waktu wah. itu ada Pak Tarnol Show kan? Oh Aku ya. pernah dengar kan? Ya, pernah. Nah, ada yang nanya sama Pak Demian. Dem, tahu nggak sih triknya Pak Tarnol? Enggak tahu gitu kan. Ya, benar. Itu Pentingnya juga. attitude sama menghargai orang lain. Pesulap lain gitu maksudnya. Yes. Gitu. Exactly. Gua inget banget kata-kata Pak Demian. Ini kayaknya fansnya Pak Demian Iya, iya. Anak gua lu Pak. Dari dia tersetuju gara-gara Magic tuh. Oh Dia iya. nonton terus tuh. Kalau Neo gara-gara Magic? Nonton juga. Oh, nonton juga. Ada Dini Darko kan. Oh iya, ada di Nah, siapa tuh lupa aku? Galih Montana. Ada Galih Montana. Terus ada yang cewek tuh lupa aku. Jennifer Aiko ya. Astaga. Aduh, Ya. itu lama banget. Lama. Gila itu zaman Tapi masih ingat. bahla. Oke, guys, pertanyaan berikutnya nih guys. Harapan kalian di industri ini sebenarnya secara pribadi ya, sebenarnya yang kalian kejar tuh apa sih? Masing-masing nih, gue mau denger masing-masing nih. Lu pengen ngejar apa sih? Pengen ngejar terkenalnya, pengen ngejar bisa ngasilin duit banyaknya kah? Pengen ngejar, enggak gue bikin karya yang keren gitu atau apa? Sebenarnya yang kalian kejar. Kalau dari gua, dari dulu cita-cita gua tuh jadi pesulap profesional. Dan Oke. alhamdulillah mulai lulus SMK, gua mulai fokus di sulap. Jadi Fokus di profesional. sulap. Jadi profesional. Jadi penghasilan gua cuma dari sulap. penghasilan lu dari Ah. sulap. Tapi gua adalah usaha dikit namanya Magic Macaroni Energic. Jadi masih berhubungan sama sulap kan. Oh, iya. Namanya aja Magic. Nah, itu. Macaroni Energic ya. Jadi ketika gua nggak ada job sulap, gua masih ada usaha sampingan gitu. Oke. Dari situ. Tapi itu juga sementara kan Ya, gara-gara masih Covid sementara. aja kan. Kalau Makanya lagi sibuk juga, gua fokus ke sulap. Gitu. Oke. Sebenarnya yang gua cari itu yang pertama ya uang lah pastilah, materi kan. Yang kedua jadi kebanggaan di Jadi kebanggaan. keluarga. Ya. Oh, oke. Jadi Ini menarik. di keluarga gitu kan apa namanya, nggak ada yang terkenal lebarnya kan. Nah aku ingin jadi orang satu-satu yang dikenal oleh banyak orang gitu. Pengen jadi orang yang terkenal di Iya. keluarga. Oke. Nah, menurut lu menjadi terkenal itu harus gimana? Apakah harus masuk TV? Salah satunya Salah satunya. Jadi lu target mau masuk TV sebenarnya? gua sempet bikin status di Instagram tahun 2017 kalau nggak salah. Aku pernah tulis di situ, aku yakin suatu saat nanti aku bisa masuk di salah satu stasiun televisi nasional. Woi. Itu aku tulis tuh. Dan aku yakin pasti nanti bakalan tercapai. Amin. Kita tunggu ya Siap. kehadiran dia nih, si Afis nih ya kan, set, untuk di TV. Iya, amin. Sebagai modusionis. Iya. Jadi Sama satu lagi boleh apa? yang dia belum sebutkan. Apa tuh? Pertama yang dia cari tadi materi. Materi. Ini aku gimana Lu ya? jadi juru bicaranya dia nih. Ya. Perwakilan. Oke. Yang dicari materi. Nah, Terus apa lagi tadi? Terkenal. Kenal. Ah. Yang ketiga dia nih yang dia malu untuk nyebutin ya dia lakuin kali. Oh, boleh. Ingin dikejar-kejar wanita. Oke, guys, sekarang gue mau tanya nih. Lu pada nonton The Great Magician gak sih kemarin? Oh ya. nonton. Kita Nonton. sering nobar nih. Kita Sering nobar ya? Cakep. Oh, di kafe, di rumah, walaupun kadang. yang bayarin kadang gue. Ya, sekarang kita nih dari tim Black and White Magic, kita sering nobar sih kalau acara-acara magic show di televisi gitu. Kadang Ah. sampai booking hotel. Oh, Iya. wow. Saking nggak ada TV-nya. Iya. Booking hotel. Booking hotel. Gua nonton The Great. Iya. Itu pernah. Kita pernah juga ke kafe yang di mana Kafe tuh? yang di Uniba. Uniba yang sebelum Iya. kita. Uniba. Di kopi apa namanya? Kopi bintang kopi aja. Nah, di situ Wow. Iya. kita minta ruangan khusus buat nonton sulap. Iya. Itu semua tuh demi nonton The Great Magician. Iya. Iya. Kadang kalau nggak ada uang nih, kita dari HP aja nih. Cuma dari HP aja nih, ngeliatin. Oke, kalau gitu Pokoknya sekarang nonton ya. Iya, harus. nonton ya. Oke. Aduh, apapun yang terjadi harus nonton. Nah, Sekarang gue mau tanya, ada dua pertanyaan. Ini harus dijawab sebut namanya ya. Oke. Ulang ya.
kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Siapa? Satu-satu nih. Satu-satu ya, harus satu-satu ya. Oh iya, oh pasti. Siapa magician? Jangan anggap gua serta di sana ya. Oke. Siapa magician favorit kalian? Kalau dari gua ya. Yang pertama Robi Konstantin. Robi Konstantin. Oke. Yang kedua, Satu aja, Bro. Oh, satu aja ya? Satu aja. Oke, dah, satu Anda aja. cuma bisa satu. Dia dari Robi Konstantin. Nah, Lalu lu siapa? lu siapa, Cok? Oh, lu dulu. Gua dulu nih. Ya, boleh. Biarkanlah master dulu. Pindah lagi. Master dulu, master. Boleh. Master. Kalau gue sama Mas ini. sama juga. Robi Konstantin. Iya. Dua. Emang Karena Robi kita Konstantin. Oke. Lu? Kalau aku sih nggak mau ngikut ya, tapi sama lah. Gimana sih? Gimana? Robi Konstantin 3. Yang penting penonton ngerti. Nah, itu yang Oke nih, babak penentuan nih. Sebenarnya gua tahu. Yang mau gua sebutin itu gua tahu. Oh iya. Tapi di situ apa tadi namanya? Robi Konstantin. Ya, The Great Magician. Ada siapa aja? Oh, ada banyak. Aduh, banyak ini Ada kan. banyak. The Great Magician ada banyak. Ada Yoko Verosta, ada si Cika Prijiska, ada Jova Sabu, ada Robi Konstantin, Darius ya kan? Drew. Darius Drew. Wah, ini salah satunya nih. Tapi kan Mas Andri itu apa sih? Filmnya itu dapat kita. Sama Ada. original. Jadi banyak sih itu ya. Banyak sekali. Tapi saya tetap sama dengan dia. Robi Konstantin dia ketika dia. Enggak sebagai kru ya kan? Sebagai Robi kru ya. Konstantin, Sebagai kru tetap. Kita tetap saling mendukung. Robi Konstantin. Oke. Pantes Anda menang. Anda bayar mereka semua pasti. Oke, kalau tadi kan gampang jawabnya kan. Ah. Gue yakin kali ini kalian berat jawab. Oke, satu lagi berarti ya. Harus sebut nama. Sebut nama. Siapa peserta The Great Magician yang paling kalian tidak suka? Yang paling kalian tidak suka. Oke. Dereng. Yang tidak kalian suka. Oke. Sebut nama. Sebenarnya kalau dari gue bukan nggak suka sih, cuma kurang aja sih. Kalau gue Adi Ucok. Oh, Bang Adi Uco. Iya. Gua mau sebutin ini. Kenapa kalian berdua tidak terlalu suka sama Bang Adi Uco? Sebenarnya bukan tidak terlalu suka. Kalau saya lihat karakternya Pertanyaannya salah, Bang. Oh, gimana? Bukan kenapa kalian berdua. Kenapa kita bertiga? Lu juga nggak? Oh enggak, aman. Ada tiga orang. Jawabannya Bang Adi Ucok. Oke, boleh nama Kita sering alasannya. nimbrung kayak gitu. Ini kok ini kayak gitu. Sepaham gitu ya semuanya ya, Iya, sejenis karena- gitu. Ceweknya sejenis. Enggak, iya biasa satu bagi-bagi. Oh gitu. Wow. Oke. Kenapa? Kalau Mungkin dari gua. bukannya tidak suka sama orangnya secara personal ya, tapi mungkin sama karakternya. Oke. Karena aku lihat kan karakternya kan kayak serem, Ya, ya kan? Tapi mainnya langsung Ilusi. ilusi. Kayak gitulah. Dia masih kurang luas lah ibaratnya kan. Bang Adi kalau nonton gue yakin dia ketawa ini karena dia tahu kenapa dia harus main ilusi. Oke, kalau kalian kenapa? Sama? Apa karena style magicnya yang tidak kalian suka atau? Waktu kita nimbrungin juga kayak gitu juga. Memang kurang karakternya itu kurang dapet sih. Oke, lebih ke karakter ya berarti ya. Lebih ke konsep karakternya saat di situ. Oke, I see, ini menarik banget teman-teman. Jadi ya memang beda-beda ya. Ini tapi bukan yang menunjukkan bahwa masa diucok Jelek. bagus, Iya. jelek gitu. Enggak. Masalah preferensi doang kawan-kawan. Masalah preferensi. Kan ada yang sukanya mentalism, ada yang sukanya ilusi, ada yang sukanya klasik sih. Beda-beda ya. Bahasa diucok gue yakin bagus kok, ilusinya juga bagus sebenarnya kemarin. Ya. Cuman memang bukan preferensinya mereka. Benar. Bentar, tapi dia belum jawab. Iya, Gua mau jawab nih. Iya. Akhirnya dia mau jawab. Sebenarnya gini nih, gue kan sebagai kru gitu kan. Jadi gue tetap mendukung para magician. Oke. Jadi Nggak ada yang nggak gue di suka. situ nggak ada yang nggak gue sukai. Nah, terus Nggak ada yang nggak lu sukai. harus Semuanya- ada. Semuanya suka. Semuanya suka. Ya, karena gue mendukung mereka. Jadi yang penting mereka berani tampil Yang penting berani tampil itu bijaksana ya. untuk memberanikan diri. Oke. Nah, setelah itu kalau dibilang di situ gue suruh pilih nih antara ada yang nggak suka sama Hah? suka. Ya kembali lagi, gue Nggak ada yang nggak gue disuka. sukai, semua gue sukain. Oke. Gue tetap dukung mereka. Oke. Tetap dari kesalahan mereka bisa belajar lagi. Wow, bijaksana dari kesalahan mereka bisa belajar. Gue dukung semua. Iya. Para magician. Indonesia tetap Oke lah.
seenggaknya dia punya jawaban beda. Oh ini Dia jual Kalau kebanyakan nonton YouTube gua dong. Ya udah minum pokat dulu. terlalu sibuk jualan alpokat. Masa depan dulu Bang. Oh ya masa depan. Wah, iya benar juga sih. Benar juga masa depan salah satunya. Penghasilan buat kebutuhan sehari. Iya. Exactly, benar. Oke, gue mau cobain guys. Jadi ini ada alpokat. Bikinannya dia nih, ini usahanya dia di Batam. Jadi kalau teman-teman mau ke Batam terus mau cobain minuman alpokat, ini alpokat asli kan? Asli. Asli original. Ada, kalian bisa cek di Instagramnya yaitu alpokat.ed. Alpokat.ed ya. Ya kalian bisa cek lah di Instagramnya. Gue mau cobain dulu. Let's try this drink. Katanya ini merupakan minuman yang digandrungi oleh magician. Ini minuman yang katanya digandrungin magician di Batam karena magiciannya cuma segini. Enggak juga. Nongkrongnya di sini. Sama YouTuber Batam juga ya kan, Cok? Oh gitu. YouTuber Batam. YouTuber Batam temennya mereka juga gua rasa sih. Oh, iya sih. Ya, kita coba dulu ya, Kita coba dulu guys. Kita coba dulu guys. Ini esnya padat sekali ya memang ya. Iya, harus Mantap dikocok ini. dulu. Harus dikocok dulu. Oke, let's try this. Alpokat kocok jadi harus dikocok. Di luar dugaan teman-teman. Rasa durian. Enggak dong. Oh, tetap alpokat. Ternyata rasa alpokat. Ya iyalah. Sudah diduga. Enak. Mantap, alpokat. Mantap. Ini bukan channel review makanan. Emangnya saya magic kuliner? Bukan. Nggak jadi pengen ngeluarin Ya. produk gua nih. Oke. Kalau gitu teman-teman, terakhir ini pertanyaan terakhir, kita udah ngobrol lumayan panjang. Iya. Pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Kira-kira pesan kalian untuk, kan kalian tahu nih komunitas Indonesia, magician Indonesia kurang lebih kayak apa sekarang, pergerakannya mau kemana? Pesan kalian buat mereka mungkin apa yang bisa kalian share? Silakan. Pesan untuk Diwakilin aja deh oleh satu orang. dari aku aja ya? Misalnya, boleh ya? saya pilih untuk pesan untuk pesulap Sulap-sulap di Indonesia. di Indonesia ya. Di Indonesia. Oke. Pesan dari saya untuk pesulap-pesulap di seluruh Indonesia, yang pertama hargai karya apapun itu, baik dalam bentuk video, dalam bentuk karya ataupun ciptaannya, hargai apapun itu. Yang kedua, berteman baiklah, jangan saling menjatuhkan, ya. Dan yang ketiga, harus punya attitude, ya. Karena tiga itu penting sih yang untuk saya, karena kalau tidak mempunyai tiga yang saya sebutkan tadi, ya bakalan berantakan lah pesulap di Indonesia ini. Nggak ada kerjasama ya berarti itu. Benar. Jadinya berpecah belah gitu. Berpecah belah, betul sekali. Gue setuju banget, kayaknya dari kemarin juga semua bintang tamu gue semua ngomongin hal yang sama, bahwa kita sama magician Indonesia udah saatnya yuk kita kolaborasi ya, udah bukan saling berkompetisi tapi kita berkolaborasi bareng, tentunya memajukan Magic Indonesia yang lebih baik. Mantap. Thank you guys, thank you so much udah ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Hopefully nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap. Sukses terus teman-teman dari Black and White Magic. Magic Batam, luar biasa sekali. Dan guys, buat para kalian pecinta gibah, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel gue dari Yusdru, karena akan ada konten-konten gibah magic yang lebih seru lagi. Dan sebentar lagi konten gibah magic akan berganti, yaitu akan ada season 2-nya, tentunya akan lebih keren lagi karena kontennya gue yakin bakal berguna tidak hanya untuk para magician saja, tapi untuk semua entertainer yang ada di Indonesia. Oke guys, so gue dari Yusdru the Game Master, and now it's time for me to say game over.